Pemirsa, lalu lintas di Jalan Tol Cikampek juga meningkat hingga 72%. Korlantas kembali memberlakukan sistem one way atau satu arah, dan kita akan simak informasinya berikut ini. Pemirsa, situasi pada malam hari di gerbang tol Cikampek Utama di satu hari menjelang puncak arus mudik ini terpantau ramai lancar pada malam hari. Berbeda dengan pada siang hari didominasi oleh kendaraan bus antar kota antar provinsi, pada malam hari ini didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Dan dapat kami sampaikan data yang dihimpun oleh Jasa Marga, lebih dari 763.000 kendaraan telah meninggalkan Jabodetabek dan 282.000 diantaranya adalah melalui gerbang tol Cikampek Utama. Artinya lalu lintas total secara keseluruhan meningkat 72%. Dan angka ini apabila dibandingkan dengan hari selain periode mudik. Sistem one way ini sudah diberlakukan sesuai dengan diskresi dari Korlantas dan juga Jasa Marga, di mana memang dilakukan one way lokal dimulai dari kilometer 70 Jakarta Cikampek menuju ke kilometer 188 Cikopo Palimanan. Kemudian juga diperpanjang menuju ke kilometer 210. Adapun antisipasi yang dilakukan oleh pihak Jasa Marga untuk puncak arus mudik besok di gerbang tol Cikampek Utama diantaranya adalah penyediaan dari gardu tol sebanyak 22 gardu, kemudian juga terdapat 8 jalur yang nantinya dapat digunakan oleh masyarakat ataupun juga para pemudik. Sistem one way nasional atau secara keseluruhan akan dilakukan esok, yakni dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Rekayasa lalu lintas dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Maret ini berdasarkan hasil diskresi antara Jasa Marga dan juga Korlantas, dan tentunya ini difungsikan agar tidak terjadi ketersendatan di kedua arus dari mudik baik yang ke Jakarta maupun juga meninggalkan Jakarta. Dari Karawang, Jawa Barat, Samar Hayenda, Indra Purnama, dan Di Bernadi melaporkan. 4 hari jelang Lebaran, arus mudik di Tol Cipali Subang, Jawa Barat macet puluhan kilometer. Kemacetan akibat kepadatan di rest area dan banyaknya kendaraan yang berhenti di bahu jalan, pemirsa. Ribuan kendaraan pemudik terjebak kemacetan panjang di ruas Tol Cipali Subang, Jawa Barat sejak pagi hingga siang ini. Antrian kendaraan mengular hingga puluhan kilometer, mulai dari kilometer 111 hingga 164. Kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan 20 km per jam, bahkan sesekali tidak bergerak. Kemacetan di H-4 Lebaran ini terjadi akibat kepadatan antrean di rest area 130 Indramayu. Juga banyaknya kendaraan pemudik yang berhenti di bahu jalan untuk beristirahat. Mana, Pak? Dari mana, Pak? Dari kilometer 107 tadi, Cikampek. Dari Cikampek udah Pak padat? Iya, enggak, merayap doang. Merayap? Iya. Ini perjalanan dari mana mau ke mana, Pak? Oh, Cirebon, dari Cirebon ke Jawa. Untuk mengurai kemacetan, Jasa Marga siap melakukan kontraflow dan one way di jalur mudik. Sementara jika rest area penuh, pemudik diperbolehkan keluar tol ke jalur arteri untuk beristirahat dan kembali masuk ke ruas tol tanpa ada biaya tambahan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Para pemudik yang melintas di jalur arteri non-tol kawasan Cirebon dihimbau untuk lebih berhati-hati karena banyak lubang di jalan. Perbaikan jalan terus dilakukan dengan penambalan lubang meskipun terkesan sementara karena dilakukan tanpa adanya pemadatan aspal. Perbaikan jalan berlubang di ruas arteri Pantura Cirebon terus dilakukan sejumlah pekerja dengan menutup lubang-lubang yang masih banyak terdapat di beberapa titik sepanjang jalur Pantura Cirebon. Namun penambalan jalan berlubang ini bersifat sementara karena hanya ditimbun dengan aspal berbatu tanpa dilakukan pemadatan menggunakan alat berat atau alat khusus. Meski demikian diharapkan penambalan tersebut dapat minimalisir kondisi kerusakan jalan berlubang yang mengancam keselamatan para pemudik. Berusaha memaksimalkan faktor keselamatan di jalan. Kita memahami dalam musim hujan ini memang ada kesulitan-kesulitan dalam proses perbaikan dikarenakan cuaca yang terkadang tidak menentu, jadi menghambat teman-teman dari yang melakukan perbaikan. Tapi sekali lagi, penerangan perbaikan jalan selalu kita maksimalkan dan kita dampingi teman-teman dari dinas terkait. Pihak kepolisian berharap penambalan jalan berlubang segera diselesaikan sebelum kian meningkatnya volume kendaraan atau mendekati puncak arus mudik Lebaran yang diprediksi pada hari Jumat mendatang.
Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Ya, selalu waspada dalam perjalanan, hati-hati pemirsa. Berikutnya, pemudik yang melintasi Jalan Pantura Demak, Jawa Tengah terjebak banjir rob sedalam 10 cm hingga 40 cm. Akibatnya sejumlah motor dan mobil mogok akibat mati mesin. Pemudik yang tak hafal medan mengeluhkan minimnya rambu peringatan adanya banjir rob sehingga rugi waktu akibat macet imbas dari tergenang air. Ini juga selalu waspada untuk Anda yang mungkin akan melintas di Jalan Pantura Demak, Jawa Tengah, pemirsa. Kondisi ini tepatnya di Desa Sayung yang berbatasan dengan Kota Semarang karena tergenang banjir rob hingga 40 cm. Sejumlah warga yang akan pulang kampung dan tak hafal medan terjebak banjir rob ini, pemirsa, dan mengalami mogok kendaraannya. Pengendara mengeluhkan minimnya rambu-rambu peringatan banjir rob sebelum ke lokasi tergenang banjir sehingga pengendara terjebak macet lebih dari 1 km. Pesepeda motor dihimbau untuk melintasi jalan perkampungan yang lebih tinggi yang tidak terdampak banjir rob. Sementara minibus dihimbau untuk melintasi jalan alternatif seperti dari arah Semarang bisa melalui Jalan Pedurungan, Meranggen, dan Onggorawe, Jalan Pantura Demak. Jadi tidak melintas di jalan yang tergenang air ini, pemirsa. Hari ini pemirsa, ribuan pemudik motor juga memadati pelabuhan Ciwandan Cilegon. Diprediksi pemudik motor akan kembali meningkat sore hingga malam ini. Ribuan pemudik motor Kamis pagi dini hari tadi memadati pelabuhan Ciwandan Kota Cilegon. Pemudik harus antri hampir 1 jam di kantong parkir dermaga sebelum bisa masuk ke kapal. Para pemudik pun mengaku sengaja melakukan perjalanan pada Kamis dini hari menghindari cuaca panas di jalan. Diprediksi peningkatan pemudik motor akan kembali terjadi pada sore hingga malam nanti. Di perjalanan berapa jam menuju ke sini? Kurang lebih ya sekitar 4 jaman. Pak, ini kan mudik bawa anak kecil ya? Iya. Ini gimana Pak di perjalanan tengah malam juga ini? Ya lumayan ya berhenti-berhenti lah, banyak berhenti-berhentinya. Untuk mengoptimalkan pelayanan 8 kapal Ro-Ro akan melayani penyeberangan ke Pulau Sumatera. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Ya, 4 hari jelang Lebaran, arus mudik di Pelabuhan Merak terpantau ramai lancar. Lebih dari 376.000 orang menyeberang selama arus mudik ini. Ya, ini di Dermaga Eksekutif Merak, di mana mayoritas yang menyeberang ke Bakauheni merupakan kendaraan-kendaraan pribadi seperti yang kita saksikan ini. Merujuk data ASDP, informasinya hampir 100.000 orang telah menyeberang melalui Pelabuhan Merak ke Bakauheni sejak 26 Maret 2025. Di periode yang sama, kendaraan yang menyeberang yakni sekitar 21.000 unit. Selama arus mudik, tingkat keramaian terjadi pada malam hingga subuh hari. Jadi malam ini sampai subuh nanti ada kepadatan, pemirsa. Dan untuk mengurai kepadatan, ASDP memfokuskan Pelabuhan Merak sebagai penyeberangan kendaraan pribadi, sementara motor, truk ini dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan dan Bandar Bakau Jaya.